Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang macam-macam permainan dalam pembelajaran Maharah Istima. Nah, yang pertama yaitu pengertian permainan Maharah Istima. Apa sih pengertian permainan Maharah Istima? Yang pertama yaitu kita memahami dulu tentang apa itu permainan. Nah, permainan itu berasal dari kata main yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati atau sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Nah, yang kedua yaitu istima. Secara bahasa istima itu berarti mendengar. Nah, istima juga diartikan dengan iswa atau yang berarti mendengarkan atau memperhatikan. Nah, jika digabung permainan istima itu bisa digabungkan dengan permainan tentang mendengarkan sesuatu, atau di sini itu yang dimainkan itu adalah yang diutamakan tentang pendengaran atau sesuatu yang kita dengar. Nah, dalam pembelajaran istima biasanya seorang guru akan mendengarkan audio mengenai suatu tema, suatu tema yang akan diajarkan dan siswa diperintahkan untuk mendengarkannya. Nah, ada 4 unsur istima. Yang pertama yaitu memahami makna secara umum. Harus memahami apa yang didengarkan, permainan apa yang dilakukan. Lalu yang kedua harus menafsiri pembicaraan dan berinteraksi dengannya, yaitu mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan bicara atau lawan pendengar kita, objeknya apa yang kita dengarkan. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi dan mengkritik pembicaraan. Lalu yang keempat, menggabungkan isi yang diterima dengan pengalaman individu yang telah dimiliki. Jadi apa yang diterima dan apa yang kita terima, apa yang kita pahami. Nah, mendengarkan dan menyimak dalam bahasa Arab sulit dilakukan karena bahasa Arab itu merupakan bahasa asing di Indonesia, sehingga tingkat menyimak ini adalah kegiatan yang memerlukan ketekunan dalam mempelajarinya. Nah, menyimak dalam bahasa Arab akan dapat dicapai melalui suatu latihan sehingga mampu untuk membedakan bahasa lisan dan memahami isinya. Karena bahasa Arab itu menggunakan sulit ketika menggunakan metode istima itu terkadang sering dijumpai sulit mengenali makhrajnya. Hak dengan hak misalnya, atau kha dengan hak misalnya, itu seperti samar-samar gitu. Apa sih yang kita dengar? Sepertinya tadi kayak kha, oh ternyata bukan, ternyata apa yang lain gitu. Oh tadi kayaknya hamzah, ternyata lupa, ternyata ain misalkan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan keterampilan permainan Maharah Istima. Saya Anissa Soliha akan menjelaskan tentang tujuan keterampilan permainan dalam Maharah Istima. Tujuan dasar dari permainan Maharah Istima adalah pendengar mengetahui apa yang ia dengar, kemudian dapat memperbaiki kebiasaan mendengar anak didik yang baik. Selain itu, tujuan permainan istima adalah agar para anak didik belajar bagaimana cara mendengar nasihat dan arahan, memperbaiki catatan dari apa yang mereka dengar, mampu mengetahui tujuan dan maksud yang diucapkan oleh pembicara, serta mengetahui dalam membedakan mana yang pokok dan mana yang tidak. Baik, saya akan melanjutkan tentang presentasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam permainan dalam Maharah Istima. Macam-macam permainan dalam Maharah Istima itu ada 6. Yang pertama,
permainan apa ini, apa itu. Yang kedua, lakukan perintah. Yang ketiga, permainan sebut nama. Yang keempat, permainan teka-teki. Yang kelima, permainan bisik, berantai, asror, dan mutasalsil. Yang keenam yaitu permainan kursi bernomor. Baik, kita bahas yang permainan nomor 1 dulu. Apa ini, apa itu? Permainan ini tujuannya untuk melatih siswa menangkap makna kosakata baru berdasarkan konteksnya. Prosedur yang harus dilakukan adalah berikan waktu beberapa menit untuk menulis deskripsi singkat sesuatu objek yang nantinya harus ditebak oleh siswa. Selanjutnya, siswa diminta menebak objek secara cepat mungkin. Begitu sesuatu kalimat deskriptor yang didengarkan. Yang kedua yaitu permainan lakukan perintah. Tujuannya permainan tersebut untuk melatih siswa memahami instruksi lisan. Prosedur yang harus digunakan adalah yang pertama, guru menyiapkan sejumlah perintah berantai. Seperti siswa diberi tugas menyiapkan perintah berantai dengan diberi contoh terlebih dahulu oleh guru, seperti itu. Yang kedua, guru membacakan perintah berantai yang telah disiapkan 2 kali. Yang ketiga yaitu guru meminta seorang siswa melakukan perintah tersebut. Yang keempat, jika seorang siswa dapat mengerjakan perintah tersebut dengan benar, maka berhak mengeluarkan perintah yang telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya yaitu permainan sebut nama. Tujuan dari permainan sebut nama ini untuk menggambarkan keterampilan mengidentifikasi objek berdasarkan data lisan. Prosedur yang harus digunakan yang pertama yaitu guru menyiapkan deskripsi beberapa benda yang meliputi ciri-ciri pakaian, bahan, pembuatan, tempat, dan lainnya. Yang kedua, guru memperdengarkan atau mendeskripsikan suatu benda secara lisan dengan cepat dan normal. Yang ketiga, siswa diminta menyebutkan nama benda yang telah dideskripsikan oleh guru. Yang keempat, setelah seorang siswa dapat menyebutkan nama benda tersebut dengan benar, guru beralih pada deskripsi yang lain. Selanjutnya yang keenam, jika tidak ada siswa yang dapat menjawab, guru memperdengarkan kembali deskripsinya atau menjelaskan makna kosakata sehingga siswa dapat menjawab dengan benar. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian macam-macam permainan dalam Maharo Istimak yang berikutnya, nomor 4 yakni teka-teki. Tujuan dari permainan teka-teki ini yaitu melatih siswa memahami pesan lisan sederhana. Nah, prosedur dalam permainan teka-teki ini yang pertama yakni guru menyiapkan sejumlah teka-teki beserta jawabannya. Kemudian guru memperdengarkan salah satu teka-teki yang telah disiapkan, baik menggunakan kaset maupun secara lisan. Kemudian yang ketiga, bagi siswa yang mengetahui jawabannya diminta mengangkat tangan dan mengemukakan jawabannya. Yang keempat, setelah teka-teki pertama terjawab, guru memperdengarkan teka-teki berikutnya dan begitu seterusnya permainan dilakukan. Jika dalam tempo tertentu tidak ada siswa yang menemukan jawaban, guru boleh menunjukkan jawabannya dan langsung meneruskan pada teka-teki selanjutnya.
Kemudian permainan yang kelima yakni bisik berantai atau al-asror al-mutasalsil, yakni permainan bahasa ini terdiri atas 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Guru membisikkan kosakata atau kalimat dan diperlihatkan pada siswa yang paling depan pada masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya dibisikkan pada siswa belakangnya, demikian sampai siswa terakhir. Kelompok yang tercepat dan benar dialah pemenangnya. Dalam permainan ini, pembelajaran akan belajar kecepatan dalam menangkap informasi dari orang lain dan sekaligus memperhatikan ketepatan dan keakuratan informasi tersebut. Informasi tersebut bisa berupa kata, kalimat, baik kalimat perintah, kalimat seru, kalimat berita, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, permainan yang keenam, yakni kursi bernomor. Nah, tujuan dari permainan ini yakni mengembangkan kemampuan menyimak. Nah, cara bermainnya atau prosedur dalam permainan ini yaitu misal ada 12 siswa dalam permainan. Salah satu seorang siswa mengucapkan nomor tertentu dari 1 sampai 12 dalam bahasa Arab. Misalnya, ia mengucapkan angka 7, sab'ah, maka siswa yang kebetulan duduk di kursi nomor 7 harus segera mengucapkan nomor lain dalam rentang 1 sampai 12. Misalnya nomor 5, homsah, gitu. Begitu seterusnya. Jika siswa menyebutkan nomornya sendiri atau jika ia lama tidak mengucapkan nomor yang lain, maka ia harus pindah ke kursi yang paling akhir atau kursi ke-12 misal. Dengan demikian, semua siswa yang berada di sebelahnya sebelah kanan siswa tersebut ikut bergeser 1 kursi ke kiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.